Donald Trump dan teatrikal militer. Dua hal yang digambarkan oleh peneliti Griffith Asia Institute, Peter Layton, sebagai dua hal yang tak bisa terpisahkan. Analis dan media barat menggambarkan Trump sebagai presiden yang suka cara perang yang cepat tapi dramatis. Efek kejutnya harus menggetarkan dunia. Tapi di saat yang sama, Trump juga tak ingin terjebak di perang panjang yang menguras kantong Amerika Serikat. Ingat drama di Venezuela awal Januari 2026? Penuh cyber di awal, manuver militer hanya berlangsung sekitar 2,5 jam dan tiba-tiba pemimpin mereka, Nicolas Maduro, sudah dalam genggaman Washington. Dunia terguncang, Trump jadi sorotan. Sekarang mata Trump tertuju pada Iran. Armada perang laut hingga udara milik Washington telah berderap menuju Timur Tengah mendekati wilayah kekuasaan Ayatollah Ali Khamenei ini. Pernyataan Trump memang masih abu-abu. Belum jelas apakah ia benar-benar akan menggempur Iran atau tidak. Tapi, mungkinkah taktik quick and clean kesukaannya diterapkan di Iran? Apa yang dimaksud dengan perang teatrikal? Peneliti di Griffith Asia Institute Australia, Peter Layton menyebut perang teatrikal adalah serangan yang dramatis, menarik perhatian media, dan membuat orang takjub. Kata kuncinya adalah dramatis. Selain dramatis, syarat lain adalah cepat dan tidak melibatkan resiko tinggi bagi para pasukan Amerika Serikat. Profesor Studi Keamanan di King's College London, Andrea Craig mengatakan kepada Al Jazeera menggambarkan taktik perang Trump sebagai strategi quick and clean. Dan mungkin taktik itulah yang akan dimainkan Trump di Iran, sama seperti Juni 2025 lalu ketika bom penghancur bunker menghantam 3 fasilitas nuklir Teheran. Layton berpendapat Trump mungkin akan menyerang fasilitas minyak Iran di Teluk Persia. Target yang aman tapi bisa memberi turbulensi pada ekonomi Iran. Dan terpenting, ledakan di kilang minyak akan memperlihatkan pertunjukan dramatis. Sementara Craig berpendapat, mungkin Trump akan mengerahkan serangan ke infrastruktur pendukung dan pusat IRGC, tulang punggung militer dan ekonomi Iran. Yang pasti, para analis skeptis, Trump akan langsung menyasar Ayatollah Ali Khamenei sebagai target. Karena cara itu justru berpotensi memicu eskalasi dan mempersatukan kelompok garis keras di sekitar lingkaran batas Iran. Bagi para analis, mimpi serangan kilat di Iran adalah hal yang mustahil. Jika Trump tak mau ambil resiko dengan menargetkan Khamenei, maka sasaran akan diarahkan pada para pemimpin IRGC. Mungkin Trump akan melakukan operasi pemenggalan jenderal-jenderal IRGC selaku penggerak ekonomi dan militer Iran. Sama seperti dengan yang pernah Trump lakukan kepada pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, petinggi IRGC Mayor Jenderal Qasem Soleimani, dan terakhir Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Tapi para ahli memperingatkan peluang Trump untuk meraih kemenangan perang kilat di Iran sangat kecil. Peneliti lembaga think tank Stimson Center, Barbara Slavin mengingatkan Trump, Iran bukanlah Venezuela. Karena Iran adalah negara hierarkis. Kekuasaan tidak hanya menumpuk di satu puncak piramida. Ada pusat-pusat kekuasaan yang saling tumpang tindih di sekitar Khamenei dan IRGC. Menghilangkan satu simpul, bahkan yang paling simbolis sekalipun, tidak akan meruntuhkan sistem Iran. Iran punya rantai komando pengganti yang sudah disiapkan untuk skenario terburuk. Trump mungkin punya Tomahawk atau rudal JASSM yang bisa ditembakkan dari jarak 1000 km. Tapi serangan udara hanya bisa menghukum dan memberi sinyal. Ia tidak bisa mengatur ulang sistem keamanan Iran atau memengaruhi suksesi kepemimpinan di lapangan. Iran sudah membuktikannya saat Amerika Serikat dan Israel membunuh puluhan jenderal IRGC dalam perang 12 hari pada Juni 2025 lalu. Dan inilah bagian yang membuat Pentagon harus berhitung ulang. Berbeda dengan musuh-musuh Amerika Serikat lainnya, Iran sudah memproduksi rudal secara mandiri selama puluhan tahun.
Itu artinya teater cepat dramatis ala Trump bisa jadi drama kolosal panjang di tangan pasukan Khamenei. Berkaca dari Perang Juni 2025 lalu, rudal Iran terbukti sanggup menjangkau pangkalan Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar dengan cepat. Luasnya jangkauan rudal dan ancaman bagi nyawa 40.000 pasukan Amerika Serikat yang tersebar di berbagai titik pun kini dalam target. Slavin menyebut, Iran mungkin tidak akan menang dalam urusan alutsista. Tapi, Iran sanggup memaksa Amerika Serikat berperang jangka panjang yang menguras kantong. Ingat, ini bisa jadi beban pikiran Trump. Dan pada puncak tertekan, Iran bisa membalas dengan menghancurkan kepresidenan Trump lewat kenaikan harga minyak dan inflasi di seluruh dunia. Salah satunya lewat penutupan Selat Hormuz. Gairah Trump untuk menciptakan pertunjukan militer yang dramatis kini berbenturan dengan kenyataan pahit di lapangan. Iran bukan sekadar panggung sandiwara, tempat Trump bisa memetik kemenangan instan dan pulang sebagai pahlawan. Satu kesalahan kalkulasi, satu rudal yang salah sasaran, atau satu ambisi untuk menjadi sutradara perang yang terlalu jauh, justru bisa menjadi bumerang yang menghancurkan ekonomi global dan mengakhiri karir politiknya di Gedung Putih. Akankah Trump tetap nekat menekan tombol serangan? Atau ia sadar bahwa kali ini musuhnya jauh lebih siap untuk mengubah panggung teater perang impiannya menjadi drama kolosal dengan episode panjang yang menguras kantong Amerika Serikat? Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.